Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Martir Sastralawa dengan NIM A1A2230076. Saya dari R002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Perang Dunia Kedua. Bayangkan sebuah dunia yang penuh harapan setelah Perang Dunia Pertama berakhir. Tetapi nyatanya kedamaian itu hanya sebentar. Di tengah kekacauan ekonomi dan politik, muncul rasa kekecewaan dan amarah dari negara-negara yang merasa dirugikan. Dan dari kegelapan itu bangkitlah para pemimpin yang percaya bahwa masa depan hanya bisa diraih lewat kekerasan dan penaklukan. Dari sinilah kisah Perang Dunia Kedua dimulai. Perang terbesar yang paling mengerikan dalam sejarah manusia. Nah, setelah Perang Dunia Pertama selesai, Jerman terpuruk. Mereka dipaksa menanggung utang perang yang besar. Wilayahnya dipangkas dan militernya dibatasi. Rakyat hidup miskin, putus asa, dan penuh kemarahan. Seorang tokoh muncul di tengah situasi itu, yaitu Adolf Hitler, dengan pidato penuh janji kebesaran. Nah, ia menarik hati rakyat Jerman. Hitler memimpin partai Nazi dan membangkitkan nasionalisme ekstrim. Ia percaya bahwa orang Jerman adalah ras unggul yang pantas menguasai bangsa-bangsa lain. Ia mulai membangun kembali kekuasaan militer, melanggar perjanjian Versailles, tapi dunia saat itu memilih diam, berharap tidak ada lagi perang. Nah, sementara itu di tempat lain, Jepang juga mengejar impian besar, menguasai seluruh Asia Timur dan Pasifik. Kekurangan sumber daya membuat Jepang ingin memperluas wilayah ke negara lain. Setelah menyerang Tiongkok dan bergerak ke Asia Tenggara, di Eropa, Italia di bawah Benito Mussolini mengejar kejayaan Kekaisaran Romawi yang baru. Maka terbentuklah blok kekuatan bernama Poros, yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Tiga negara yang ingin menaklukkan dunia. Titik awal peperangan terjadi saat Jerman menyerbu Polandia pada 1 September 1939, yang mana Inggris dan Perancis lalu menyatakan perang terhadap Jerman. Tidak ada lagi jalan kembali. Dunia kembali terjerumus ke dalam kekacauan besar. Hitler bergerak cepat dalam waktu singkat. Ia berhasil menaklukkan sebagian besar Eropa, Prancis, Norwegia, Belanda, Belgia, Denmark. Semuanya itu jatuh satu persatu. Pasukan Jerman begitu kuat dan menakutkan. Di bawah simbol swastika, Eropa berubah menjadi medan perang yang penuh ketakutan. Keberanian terakhir Inggris bertahan dalam Battle of Britain menjadi bukti bahwa Hitler tidak akan dibiarkan menang begitu saja. Namun ambisi Hitler tidak berhenti di sana. Ia menyerang Uni Soviet dalam operasi terbesar dalam sejarah militer. Ia percaya musim dingin Rusia dapat ditaklukkan. Tetapi justru di
Stalingrad, kesombongan itu menjadi titik balik. Pasukan Soviet yang dipimpin rakyat biasa, petani, buruh, dan prajurit bertarung hingga tetes darah terakhir. Kekalahan Jerman di Stalingrad menjadi awal dari mundurnya kekuatan Nazi. Di belahan dunia lain, Jepang semakin agresif. Pada tanggal 7 Desember 1941, dunia terkejut ketika siren darurat berbunyi di Pearl Harbor, pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii. Jepang melakukan serangan mendadak, menghancurkan kapal dan pesawat Amerika. Serangan itu membuat Amerika tidak punya pilihan selain masuk ke dalam perang. Bergabungnya Amerika memperkuat pihak sekutu. Koalisi negara yang menentang poros dipimpin oleh Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Perang bukan hanya tentang perebutan wilayah, ini juga tentang kebencian dan kekejaman. Di bawah kekuasaan Nazi, jutaan orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya diburu, ditangkap, dan dibunuh dalam kamp konsentrasi. Holocaust menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi, sebuah luka sejarah yang tidak boleh dilupakan. Tangis, ketakutan, dan kesunyian di kamar gas adalah bukti betapa gelapnya sisi manusia ketika kebencian berkuasa. Pada tahun 1944, pasukan sekutu melancarkan operasi besar yang dikenal sebagai D-Day. Ribuan tentara mendarat di pantai Normandia, Prancis, berjuang untuk menembus pertahanan Jepang. Udara penuh suara tembakan dan teriakan. Tetapi keberhasilan operasi ini membuka jalan untuk membebaskan Eropa dari Nazi. Hitler semakin terdesak. Pada tahun 1945, sekutu mengepung Berlin. Hitler memilih mengakhiri hidupnya di dalam bunker, dan tak lama kemudian Jerman resmi menyerah. Eropa akhirnya menghela napas lega meskipun penuh puing dan luka. Namun perang belum berakhir karena Jepang masih bertahan di Pasifik. Pertempuran berlangsung sengit di berbagai pulau, yaitu Iwo Jima, Okinawa, dan lainnya. Untuk mengakhiri perang secepat mungkin, Amerika mengambil keputusan paling kontroversial dalam sejarah, menjatuhkan bom atom. Pada 6 Agustus 1945, Hiroshima berubah menjadi lautan api. 3 hari kemudian, Nagasaki menyusul. Dalam sekejap, ratusan ribu nyawa melayang. Jepang akhirnya menyerah dan Perang Dunia Kedua pun berakhir. Dunia terdiam, kota-kota hancur, jutaan nyawa hilang, dan manusia bertanya-tanya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Perang Dunia Kedua ini mengubah wajah dunia. Negara-negara sadar bahwa mereka harus bekerja sama untuk menjaga perdamaian. Maka terbentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB sebagai harapan untuk mencegah perang besar terulang kembali. Perang Dunia Kedua ini bukan sekedar tentang siapa yang menang atau kalah. Ini adalah pelajaran tentang
ambisi yang tak terkontrol, tentang bahaya kebencian, dan tentang betapa rapuhnya kehidupan manusia. Dari puing-puing kehancuran, kita bisa belajar bahwa perdamaian adalah hal yang paling berharga yang harus dijaga. Nah, dari kisah ini terus diceritakan agar dunia tidak pernah melupakan betapa mahalnya harga sebuah perang. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.